Selamat datang di channel. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 108. Kamu itu siapa? Plak, tamparan Vivi Zhou sangat keras. Krishna Tang segera tercengang. Jejak 5 jari dengan jelas tercetak di wajahnya dan darah keluar dari sudut mulutnya. Semua orang menahan napas mereka ketika melihat kejadian ini. Wajah Leontang dan keluarga Sun bahkan menjadi lebih menggelap. Mereka tidak pernah menyangka bahwa David Chu ini begitu sombong, sampai bisa langsung menginstruksikan Vivi Zhou untuk memukuli calon ibu mertuanya. Ini adalah kejahatan yang tidak sopan. Bahkan ekspresi Vivi Zhou juga sedikit salah. Dia juga tidak percaya bahwa dirinya memiliki keberanian untuk menamparkan Krishna Tang. Kamu berani memukulku. Krishna Tang tiba-tiba merasa harga dirinya telah hilang dan berteriak dengan aneh sehabis dia ditampar di depan umum oleh Vivi Zhou yang merupakan seorang junior. Sebagai nyonya besar keluarga Sun, dia selalu mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan memiliki sikap yang sombong. Selalu dia yang memukul orang lain. Siapa yang berani memukulnya? Dasar jalang kecil, kamu berani memukulku. Aku akan membalas perbuatanmu. Hati Krishna Tang sudah dipenuhi dengan amarah pada saat ini. Dia tidak lagi memikirkan keberadaan David Chu. Dia mencengkeram pipinya yang bengkak dan bergegas berjalan menuju Vivi Zhou. Tidak perlu menunggu perintah dari David Chu. Andrew Luo yang dari awal sudah berdiri di samping, sudah melindungi Vivi Zhou dan menendang perut Krishna, yang akhirnya terlempar dan menabrak meja. Semua anggur dan lauk mengenai tubuhnya. Lanjutkan. David Chu mengerutkan kening dan berkata kepada Vivi Zhou, aku tidak menyuruhmu berhenti. Sudut mulut mereka bergerak-gerak dengan panik. Masalah ini masih belum berakhir. Vivi Zhou segera mengumpulkan keberanian dan menarik Krishna Tang dari lantai. Dia memukul dari kiri dan ke kanan dan melakukan selusin tamparan secara bergantian. Plak plak plak. Suara tamparannya terdengar sangat nyaring. Sampai Krishna Tang berteriak minta ampun. Vivi Zhou baru menghentikan tangannya yang sudah mati rasa. Dia bernapas terengah-engah. Tetapi dia merasa sangat lega dan bahagia. Tampaknya semua keluhan dan ejekan yang dia terima hari ini semuanya telah lenyap dengan lusinan tamparan ini. Untuk pertama kalinya, dia yang selalu lemah, merasa bahwa kekerasan ternyata sangat menyenangkan dan melegakan. Siapa bilang kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah? Itu hanyalah alasan bagi yang lemah untuk menemukan ketidakmampuan dan rasa takut mereka. Jika kamu ingin menghilangkan kebencianmu, maka bunuhlah mereka. Ini adalah hukum yang tidak berubah selama ribuan tahun. Kerumunan orang-orang yang hadir menatap nyonya besar keluarga Sun dengan tercengang. Dia ditampar sampai berdarah dan terlihat sangat tragis. Mereka semua sangat terkejut. Meski Leontang dan Justin Sun marah, mereka tetap harus menundukkan kepala dan menelan suara mereka di hadapan David Chu, yang merupakan jenderal bintang 4. Sudah merasa lega, David Chu mengabaikan semua orang. Dia hanya melihat ke arah Vivi Zhou dan bertanya dengan lembut. Jika dia berkata tidak, dia mungkin akan membunuh semua orang untuk adik perempuannya. Vivi Zhou mengangguk tanpa sadar, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Matanya yang indah menatap gadis generasi muda dari keluarga Sun di tengah keramaian. Mereka juga, beberapa hari ini, gadis-gadis ini dan Krishna Tang selalu melakukan hal-hal yang buruk. Mereka sering menindasnya. Jika Krishna Tang adalah Raja Yama, maka mereka adalah hantu kecil yang ganas. Mereka lebih ganas dan kejam dari Krishna Tang. David Chu tentu saja dapat melihat amarah di hati Vivi Zhou. Dia melambaikan jarinya dan hanya mengucapkan dua kata, tampar mereka. Di tengah kerumunan, gadis-gadis keluarga Sun begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ada yang ketakutan bahkan terus berteriak dan mulai menangis meminta ampun. Mereka dapat melihat dengan jelas akhir dari Krishna Tang. Mereka tidak ingin ditampar sampai seperti itu di hadapan semua orang. Bagaimana mereka bisa bertemu dengan orang-orang di masa depan? Segera, ada jeritan dari kerumunan keluarga Sun dan suara tamparan yang tidak ada habisnya. Hari ini, keluarga Sun benar-benar telah kehilangan harga dirinya dan sulit untuk mengangkat kepala mereka lagi. Jenderal, tolong berhenti, Anda telah sedikit kelewatan hari ini. Pada saat ini, Leontang, yang terus terdiam, tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri. Wajah tuanya sedikit menggelap dan berkata kepada David Chu, masalah ini
Meskipun adalah kesalahan dari putri dan orang-orang dari keluarga Sun, tetapi sekarang mereka telah mendapatkan hukuman mereka. Amarah adik perempuan Anda juga telah dilampiaskan dan mereka juga telah dipukuli. Tolong sudahi sampai sini saja. Leon Tang berjalan di depan David Chu. Dia dengan sadar sedikit membungkukkan tubuhnya. Dia berkata dengan lembut, kami mengakui perbuatan kami. Aku juga meminta Tuan Chu untuk menghargaiku. Mari kita sudahi dendam kali ini. Semua tamu yang datang tercengang dan membuka mulut mereka lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Leon Tang benar-benar menundukkan kepalanya ke David Chu dan melunak. Kalian harus tahu, bahwa dia adalah mantan gubernur Provinsi Jiangbei. Dia adalah orang yang sangat dihormati. Bahkan pemimpin kota Jiangling saat ini, juga harus menghormatinya. Di kota Jiangbei, Leon Tang bisa digambarkan sebagai gunung yang tinggi. Jika dia menggoyangkan bahunya, dia dapat mendatangkan gempa bumi. Namun, bahkan dia yang sekuat ini, di hadapan David Chu, juga harus menundukkan kepala untuk menyerah dan membungkuk untuk mengaku kalah. Bagaimanapun, pihak lain adalah Jenderal Bintang 4, yang terlihat kuat dan menakutkan. Semua orang menahan napas mereka. Tetapi di detik berikutnya, ucapan David Chu bahkan lebih mengejutkan. Dia mengguncang pergelangan tangannya, menatap Leon Tang dengan tatapan samar seperti pedang dan bertanya dengan samar, menghargaimu. Siapa itu kamu? Leon Tang, para tamu. Sialan. Terlalu sombong. Dia benar-benar terlalu sombong. Bagaimanapun juga, Leon Tang adalah pahlawan kota Jiangbei. Naga yang kuat masih belum memakan ular dan sekarang dia sudah berinisiatif untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Tetapi David Chu bahkan tidak menghargainya. Anda terlalu menganggap tinggi diri sendiri dan sangat sombong. Leon Tang menahan dorongan amarah di dalam hatinya. Wajah tuanya memerah. Dia segera menegakkan tubuhnya dengan marah. Dia segera mengingat perbuatannya kepadanya. Setidaknya aku adalah mantan gubernur Provinsi Jiangbei dan aku adalah pejabat kelas 2 yang secara pribadi telah menerima perintah dari pemerintah di tanah kota Jiangbei ini. Baguslah kamu mengerti jika kamu adalah seorang mantan pejabat. David Chu menyela dia secara langsung. Matanya berkedip dingin dan mendominasi. Karena Anda telah mengundurkan diri, maka tetaplah tinggal di rumah. Jangan menginstruksikan orang-orang untuk melakukan sesuatu untukmu dan memamerkan kekuasaanmu. Dia menepuk pedang King Feng yang tergantung di pinggangnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika menyelesaikan masalah terlebih dahulu baru melapor kepada atasan. Leon Tang mundur beberapa langkah. Dia sangat marah sampai tidak bisa bernapas. Para tamu juga gempar dan panik. David Chu tidak hanya menamparkan wajahnya, tetapi dia langsung menginjak wajah tua Leon Tang dan menekannya ke dalam lubang lumpur. Terlalu sombong, terlalu arogan. Bajingan, benar-benar bajingan. Pada saat ini, seorang pria tua berusia 90-an yang memiliki jenggot, yang mengenakan pakaian berbahan kasar dan bersandar pada tongkat jalan, berdiri. Dia dengan gemetar menunjuk ke arah David Chu dengan ekspresi marah dan menyerangnya dengan kasar. Kamu sebagai seorang tentara dari negara, alih-alih membela negara, kamu malah menggunakan kekuasaan pribadimu untuk memukuli orang tanpa pandang bulu. Benar-benar sangat kejam. Leon adalah orang yang berdedikasi untuk negara dan rakyat dan bekerja dengan rajin. Dia adalah veteran nasional, pahlawan nasional, tetapi dia hampir mati karena perbuatanmu. Perilaku barbar dan postur arogan seperti itu, apa bedanya dengan bandit? Apa bedanya dengan buldog? Orang tua itu gemetaran sambil memegang tongkat. Dia berkata sambil menganggap bahwa dirinya benar. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengenakan seragam jenderal ini? Apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa kamu adalah seorang tentara? Seberapa besar rasa percaya dirimu untuk berdiri di dunia ini, memamerkan kekuatan dan kekuasaanmu di hadapan kamu? Kamu hanyalah aib bagi para tentara dan sampah di masyarakat. Kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang manusia. Dasar binatang buas bajingan. Kamu bahkan lebih rendah dari anjing. Pada saat ini, di dalam hati keluarga Sun, tubuh kurus pria tua itu tiba-tiba terlihat tinggi, kekar dan bersinar. Pada saat ini, dia seperti Ku Yuan, seorang penyair dan politisi Tiongkok yang hidup selama periode negara berperang, yang telah mengorbankan hidupnya untuk kebenaran. Leon Tang sangat mengaguminya. Dia benar-benar seperti seorang pahlawan. Pantas saja dia dipanggil dengan orang sejati, yang terkenal di kota Jiangbei.
Kisah si Dewa Perang, Bab 109 Dewa Perang. Benar-benar seorang pejuang sejati. Dia berani menghadapi kehidupan yang tragis, berani menghadapi darah yang menetes dan berani melawan semua kekuatan jahat. Randihan mengakui bahwa sekarang dirinya adalah pejuang sejati. Tidak diragukan lagi dia adalah seorang pahlawan. Dia memasang postur tubuh yang gagah berani dan menunjuk ke hidung David Chu dan mengutuk, "Dasar bajingan. Jika kamu berani, sekarang juga tembak aku sampai mati. Sejarah akan mencatat semua kejahatanmu sebagai seorang preman dan namaku akan terukir di sebuah monumen sejarah dan akan bertahan selamanya." Begitu orang tua ini muncul, dia menempatkan dirinya pada moral yang tinggi, mengucapkan kalimat kepada David Chu seperti dia adalah orang yang tidak berharga, seolah-olah dia adalah orang yang telah berdosa selama berabad-abad dan dia akan mati. Dia sampai benar-benar lupa bahwa keluarga Sun yang terlebih dahulu melakukan perbuatan yang buruk. Dan David Chu hanya meminta keadilan untuk adik perempuannya. David Chu sedikit mengernyit, dia melihat ke atas dan ke bawah pada pria tua itu yang tidak tahu dari mana asalnya. "Kak, orang tua ini bernama Randihan, dia sangat berpengaruh di dunia sastra nasional. Dia bisa membuat orang mati atau hidup hanya dengan ucapannya. Konon dia adalah orang yang sombong dan pantang menyerah. Di kota Jiangbei, orang-orang memanggilnya dengan orang sejati." Wajah cantik Vivi Zhou terlihat sedikit menggelap. Dia tidak menyangka bahwa David Chu akan berurusan dengan Randihan. Pria tua ini terkenal sebagai orang yang sangat sulit untuk ditangani. Pada konferensi pemilu tahunan, tidak tahu ada berapa banyak pejabat tinggi dan pemimpin politik yang dimarahi olehnya dan mereka tidak bisa berkata-kata. Menurut rumor, bahkan beberapa anggota pejabat kelas 1 juga dihina olehnya. Orang tua ini adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. David Chu mengangguk, dia tersenyum kecil, "Orang sejati. Sepertinya asal-usulnya tidak kecil. Baguslah jika kamu mengetahui kehebatanku. Kenapa tidak berbicara lagi? Dirimu sadar telah melakukan perbuatan buruk, lalu kamu merasa sangat malu dan sekarang kamu telah sadar setelah dimarahi olehku." Melihat tampang David Chu, Randihan terlihat sangat bangga dan berpikir bahwa David Chu telah kewalahan dengan kata-katanya yang tajam dan arogan. Dia mengelus janggut panjangnya dengan ringan dan berkata dengan penuh gaya, mengetahui kesalahanmu bisa membuatmu lebih baik. Tidak ada batasan untuk penderitaan dan ubahlah pemikiranmu. Aku lihat kamu masih muda dan tidak mengerti aturan. Aku bersedia memberimu kesempatan untuk berubah." Dengan tangan yang besar, dia menunjuk ke arah David Chu, seolah-olah dia telah memberinya hadiahnya yang luar biasa. "Pergilah bersujud pada Leon dan semua orang dari keluarga Sun untuk meminta maaf. Kemudian, di bawah naunganku, kamu akan bersekolah selama beberapa tahun. Setiap hari berlatih dan mendengarkan ajaran. Hanya dengan begitu kamu dapat membersihkan hatimu yang berdosa dan membuatmu menjadi orang yang baru. Apakah kamu mengerti?" Randihan merasa sangat bangga. Dia menyipitkan matanya dan tatapannya penuh dengan kebanggaan. Jenderal bintang 4 yang tak tertandingi di dunia telah tercerahkan olehnya, lalu berserah diri kepada orang sejati dan menjadi pelajar di bawah naungannya. Kehormatan ini, jika melihat ke sejarah selama 5.000 tahun yang lalu, siapa yang bisa memilikinya? Randihan memang layak dipanggil sebagai orang sejati dan menjadi orang pertama di segala zaman. Pada saat ini, David Chu akhirnya mengangkat kelopak matanya dan dia berkata dengan datar, "Mengajariku bagaimana cara menjadi orang, apakah kamu pantas?" Dia mengulurkan satu telapak tangannya dan menamparkan wajah Randihan, "Kamu itu siapa? Sampai berani menyombongkan dirimu di hadapanku." Para tamu berseru dalam sekejap, mereka semua tidak percaya dengan kejadian ini. David Chu bahkan berani melawan orang sejati. Ini sudah terlalu lancang. Kamu, tanpa memedulikan omong kosong orang tua itu, David Chu menekan jarinya di pinggangnya, dia langsung mengeluarkan pedang King Feng dan mengarahkannya ke leher Randihan. Pedangnya terlihat berkilauan dan penuh dengan niat membunuh, menyerahkan hidup demi kebenaran. "Untuk orang tua yang keras kepala sepertimu, aku telah membunuh 7 orang. Tebaklah, apakah kamu akan menjadi yang berikutnya?" Dia tersenyum tipis, angin bertiup sepoi-sepoi, tetapi hal ini membuat Randihan takut. Wajahnya yang tua memucat. Kakinya gemetar dan cairan kuning mengalir di bawah kakinya. Ternyata dia ketakutan sampai kencing.
Ampuni aku. Orang seperti dia hanya keras kepala. Mana pernah dia mengalami adegan seperti ini dan bertemu dengan tuan yang kejam seperti David Chu. Jiwanya hampir menghilang karena ketakutan dan dia masih ingin menyerahkan hidupnya untuk keadilan. Dasar orang tua. David Chu mencibir dengan jijik, menendang orang ini jauh-jauh dan terlalu malas untuk peduli padanya. Randy, bagaimana kabarmu, Randy? Leon Tang yang berada di samping buru-buru membantu Randy Han, raut wajahnya sangat suram. Dia dengan marah menunjuk ke arah David Chu dan berkata, David Chu, kamu terlalu sombong. Randy dan aku adalah orang tua yang telah memberikan kontribusi besar dan membuat pencapaian besar bagi negara dan rakyat. Leon Tang dengan marah menunjuk ke hidung David Chu dan mengutuk dalam hal kualifikasi, kontribusi, dan kemampuan, siapa di antara kami yang lebih buruk darimu? Bahkan jika kamu adalah seorang jenderal besar, bahkan jika pangkatmu lebih tinggi dari kami. Tetapi kamu tidak dapat mempermalukan kami seperti ini, mempermalukan kami yang merupakan generasi lebih tua. Leon Tang tahu bahwa dia dan David Chu memiliki perbedaan yang besar dalam hal kekuatan dan latar belakang. Jadi dia segera mengubah taktiknya. Dia menggunakan senioritas dan kontribusinya untuk menekan David Chu, berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan menyerang David Chu. Lagi pula, yang paling disukai oleh tokoh besar adalah harga diri dan martabatnya. Kali ini, David Chu pasti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Leon Tang menegakkan tulang punggungnya. Dia menatap David Chu dengan arogan dan berkata dengan dingin, kita bisa berada di tempat kita sekarang ini. Itu semua bergantung pada pencapaian politik kita dan hati untuk melayani rakyat. Tidak seperti kamu, yang memanfaatkan latar belakang keluarga dan hubungannya. Untuk mendapatkan seragam jenderal besar ini, kamu benar-benar sangat sulit untuk meyakinkan rakyat. David Chu hampir tertawa terbahak-bahak, menurutmu apakah seragam jenderalku didapat melalui bantuan dari seseorang? Andrew Luo lebih mencibir dan berteriak, idiot. Jenderal Bintang 4 adalah orang yang sangat berkuasa dan tak tertandingi di dunia. Bisakah prestasi semacam ini dibuat hanya dengan mengandalkan hubungan? Leon Tang mendengus dingin dan menggeram, kalau tidak apa? Kamu hanya berusia 20 tahunan dan sudah menjadi Jenderal Bintang 4. Bahkan jika kamu bergabung dengan tentara dari rahim ibumu, kamu tidak bisa dipromosikan dengan begitu cepat. Bagaimana kamu mendapatkan seragam jenderal ini? Kamu sendiri pasti mengetahuinya dengan jelas. Para tamu di sekitar, semuanya berbisik dan berbicara. Memang, jika melihat ke seluruh negeri, setiap jenderal, bahkan mayor jenderal, rata-rata berusia sekitar 40 tahunan. Itu semua membutuhkan kualifikasi dan akumulasi pahala tempur. Seorang jenderal berumur 20 tahun dan sudah menjadi jenderal bintang 4. Belum pernah ada yang mendengarnya sebelumnya. Bahkan Huo Kubing, seorang jenderal militer terkemuka dari dinasti Han Barat pada masa pemerintahan Kaisar Wu dari Han, Wei Qing, seorang jenderal militer Han Barat yang terkenal karena kampanyenya melawan Xiongnu, dan hidupnya yang kaya raya. Han Xin, seorang jenderal militer yang mengabdi pada Liu Bang selama pertarungan Chuan dan memberikan kontribusi besar dalam pendirian dinasti Han, yang terkenal dalam sejarah. Tidak lebih dari itu. Hahaha, baik, baik. David Chu tertawa beberapa kali. Dia berkata kepada Leon Tang, kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas bagaimana aku bisa mendapatkan seragam jenderalku. Dia mengguncang jubah bermotif naga di tubuhnya, yang membuat takut Leon Tang sampai terus melangkah mundur, karena dia takut David Chu akan mencabut senjatanya dan membunuhnya. David Chu tersenyum jijik, dia membuka kancingnya satu persatu. Dengan kancing terakhir terlepas, dia mengulurkan tangannya dan membuangnya. Saat dia melepas jubah bermotif naga di tubuhnya, ekspresi semua orang di ruangan itu seketika berubah. David Chu mengenakan seragam militer rapi. Di dadanya, terdapat banyak medali militer yang tak terhitung jumlahnya, yang hampir menutupi seluruh tubuh bagian atasnya dan diukir dengan kemuliaan seorang prajurit, kontribusi seorang prajurit. Semua prestasi militer kelas 1, bahkan prestasi militer spesial juga ada. Ini. Leon Tang dan Randy Han sesaat tercengang dan tubuh mereka gemetar. Semua orang di tempat itu bahkan juga terdiam. Semua tatapan berpusat pada David Chu. Di bawah terik matahari, tubuhnya mempesona dan cemerlang. Pada saat ini, David Chu terlihat seperti seorang dewa perang. Kisah si dewa perang, bab 110 seluruh tamu pergi dengan tenang.
Dengan menghadap ke tengah kerumunan, seluruh tubuh David Chu yang agung dipenuhi dengan medali militernya. Seluruh tamu langsung tercengang. Mereka semua sangat terkejut dan antusias. Leon Tang bahkan lebih tercengang lagi. Dia sampai membeku di tempat. Dia harus meraih banyak prestasi militer dan sudah berapa kali berada di medan pertempuran untuk mengumpulkan begitu banyak medali. Medali militer itu, beberapa orang tidak akan mendapatnya bahkan jika mereka telah menjadi tentara seumur hidup. Semua orang menatap David Chu dengan penuh kekaguman dan tidak bisa menahan diri untuk meneteskan air mata. Dia sama sekali bukan mengandalkan hubungan untuk masuk ke kemiliteran ini. Dia benar-benar adalah dewa perang yang tak tertandingi. Seorang pejuang sejati, yang lahir dari darah dan eksploitasi militer di medan perang yang sebenarnya. Randy Han mengingat bahwa dirinya dengan tidak tahu dirinya memarahi David Chu karena tidak layak menjadi seorang tentara. Wajah tuanya semakin memerah. Dia sangat ingin mencari tempat untuk menyembunyikan wajahnya. Hanya Rei Zhou dan Mary Liu yang berada tidak jauh dari sana. Air mata telah memenuhi mata mereka. Anakku, berapa banyak luka yang sudah dia alami? Berapa kali dia telah memasuki istana Raja Yama, baru bisa mendapatkan begitu banyak medali? David Chu menyapu pandangannya. Selangkah demi selangkah berjalan menuju Leon Tang dan bertanya dengan tegas, lebarkan mata anjingmu agar tetap terbuka dan lihatlah dengan jelas. Apa yang kuandalkan untuk mendapati seragam tentara ini? Apa yang kuandalkan, hingga bisa menduduki kedudukanku yang sekarang? Leon Tang melangkah mundur beberapa langkah. Wajah tuanya sepucat kertas, dia sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan David Chu tampak seperti pisau. Dia berteriak dengan dingin. Aku telah menjadi tentara pada usiaku yang ke-15. Aku melintasi padang rumput, melintasi pegunungan yang tertutup salju, pergi ke kota Beihai, menginjak kaki di kota Xie. Sejak aku mengukur setiap inci negara dengan kedua kakiku, di mana kamu pada saat kamu dibutuhkan untuk melindungi negara? Bibir Leon Tang bergerak dan tatapan matanya menghindar. David Chu berteriak lagi. Pada saat aku berumur 19 tahun, aku memimpin 30.000 tentara. Aku menembus jantung musuh dan melewati 7 garis pertahanan. Tidak kurang dari 100 luka di tubuhku. 30.000 orang. Kita berperang hingga hanya tersisa 7 orang dan aku menangkap komandan musuh hidup-hidup. Pada saat itu, kamu berada di mana? Leon Tang sudah berlumuran keringat dingin. Terlalu takut untuk menarik napas. David Chu kembali melangkah maju. Pada saat aku berumur 23 tahun, dengan 180.000 kavaleri Serigala Utara, 300.000 pasukan di perbatasan kota Xie, aku melakukan penaklukan 16 kerajaan di barat, mengambil ahli kota Sixia, menenangkan 3 vasal, 3 penguasa wilayah feodal di provinsi Yunnan, Guangdong, dan Fujian, mengokohkan China dan meluaskan daerah Donghua sebanyak 1,2 juta kilometer persegi. Kamu berada di mana? Leon Tang sudah tercengang dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Dia terlalu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Dasar orang tua. David Chu menunjuk ke hidung Leon Tang dan mengutuk tanpa ampun. Seperti kamu yang tidak memiliki prestasi dan pengalaman, yang hanya bisa menyuruh anak yang lebih muda untuk menghormatimu dan suka membalikkan fakta. Kamu hanyalah seekor anjing yang tidak memiliki tempat tinggal dan orang tua yang telah menipu dunia. Hak apa yang kamu miliki untuk berteriak dan memerintah di depan aku yang merupakan seorang jenderal? Harga diri apa yang kamu miliki untuk mengaku telah mengabdi pada negara dan rakyat? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk tetap hidup di dunia ini? Kamu. Wajah tua Leon Tang yang dimarahi memerah. Jari-jarinya gemetar. Darah di dalam tubuhnya mengalir dengan cepat. Matanya memerah dan wajah tuanya berkerut. Leon Tang muntah darah dan langsung terjatuh ke lantai dan pingsan. Ayah, kakek, Leon, ada apa denganmu? Justin Sun beserta istri dan anaknya dan keluarga Sun buru-buru berlari mendekat dan membantu Leon Tang yang ketakutan setengah mati. Pada saat ini, para tamu yang hadir terdiam. Tidak ada yang memperhatikan Leon Tang, yang muntah darah dan pingsan. Pada saat ini, semuanya menatap kosong ke arah David Chu yang terlihat sangat agung di kerumunan. Ketika mendengar pencapaian yang diperoleh oleh pahlawan muda ini, telinga mereka terus menggemakan ucapannya yang terdengar seperti suara petir yang menggelegar. Betul, para dewa perang yang tak tertandingi dengan prestasi luar biasa ini, adalah tentara yang sangat langka yang mengabdi pada negara dan rakyat.
Jika dia tidak layak untuk seragam jenderal ini, maka siapa yang layak? Sepertinya tidak ada yang layak. Randihan berdiri dengan gemetar. Dia merasa sangat malu. Dia menghela napas dan berkata, Jenderal Chu, aku sangat malu. Aku telah membaca kitab-kitab suci dan kitab-kitab bijak seumur hidup. Aku hidup selama 90 tahun dengan sia-sia. Ternyata aku tidak memiliki pandangan yang benar, berpikiran sempit, berpandangan pendek dan tidak mengenal naga yang sebenarnya di bumi. Jenderal Chu, tolong terima permintaan maafku. Randihan, guru sastra yang selalu dikenal dengan bermulut besi, orang sejati, benar-benar sangat malu dan membungkuk dalam-dalam kepada David Chu. Jenderal Chu, aku telah lancang. Mohon maafkan aku. Para tamu di sekitar juga membungkuk dan berkata dengan rasa bersalah di wajah mereka. Pemandangan ini benar-benar sangat spektakuler. David Chu tampak tenang. Dia hanya mengangguk dan berkata, semuanya, aku berada di sini hari ini, hanya untuk meminta keadilan dan penjelasan untuk adik perempuanku. Sekarang, masalah antara aku dan keluarga Sun telah selesai dan tidak ada orang lain yang terlibat. Masalah hari ini sudah berakhir. Semua orang menarik napas panjang-panjang untuk menenangkan diri mereka. David Chu menepuk tangan kecil Vivi Zhou dan berkata, siapapun yang menyebabkan masalah, maka dia yang harus menyelesaikannya. Ucapanku masih sama, kamu yang akan memutuskan masalah ini. Apapun keputusan yang kamu buat, kakak akan menghormati keputusanmu. Mobilnya sudah berada di luar. Aku akan mengantar ayah dan ibu ke sana terlebih dahulu. Kami akan menunggumu. Ketika David Chu memberi perintah, dia segera membawa Rei Zhou dan istrinya lalu pergi. Vivi Zhou mengangguk dengan emosi. Air mata mengalir di matanya. Kakak, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu khawatir lagi. Aku akan terus mematuhi ucapanmu di masa depan. Vivi Zhou menyeka air mata dari sudut matanya dan berjalan dengan mantap ke arah Justin Sun yang terlihat sangat ketakutan dengan wajah yang penuh dengan tekad. Dia berkata tanpa ragu-ragu, Justin Sun, kita putus saja. Kita berdua, sudah berakhir. Justin Sun benar-benar panik. Dia segera terjatuh ke lantai. Ucapan Vivi Zhou membuatnya putus asa. Krishna Tang, Stephen Sun dan orang-orang lain dari keluarga Sun, juga memandang Vivi Zhou dengan panik dan berkata dengan penuh penyesalan, Vivi, meskipun keluarga Sun melakukan hal yang buruk terhadapmu, tetapi kami tahu bahwa kami salah. Kami berharap kamu dapat melupakan masalah sebelumnya dan membantu keluarga Sun untuk bangkit kembali. Keluarga Sun telah kehilangan harga diri hari ini. Jika kamu berpisah dengan Justin pada saat ini, maka keluarga Sun akan benar-benar berakhir. Vivi Zhou tiba-tiba tertawa, dia mencibir, melupakan masalah sebelumnya. Aku benar-benar sangat kagum pada ketebalan wajah orang dari keluarga Sun. Memperlakukan orang lain dengan buruk, tidak tahu malu dan serakah, kalian benar-benar sekelompok orang yang hebat. Kalian menganggapku sebagai orang yang tidak berharga, bahkan kalian sangat tidak sabar untuk menginjak-injakku. Sekarang kalian ingin aku membantu kalian. Apakah kalian masih memiliki rasa malu? Wajah Krishna Tang dan yang lain tampak sangat malu dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Vivi, jangan tinggalkan aku. Aku sudah tidak punya apa-apa sekarang. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Justin Sun juga tidak menghiraukan martabat seorang pria. Dia berlutut di lantai dan memeluk paha Vivi Zhou lalu menangis sambil berkata, aku telah salah, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Kumohon. Para tamu di sekitar semuanya menunjuk Justin Sun. Mereka semua mengatakan kata-kata yang buruk. Vivi Zhou tidak melembut kali ini. Dia segera menjauhkan Justin Sun dan berteriak, Justin Sun, kamu tidak perlu memasang tampang seperti ini lagi. Sebelumnya, ketika orang-orang dari keluarga Sun menggangguku, lalu merendahkanku, apakah kamu pernah membantuku? Apakah kamu ada mengatakan sepatah kata pun? Bahkan menghiburku? Tidak, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanyalah seorang pengecut yang tidak tahu malu dan tidak kompeten. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Vivi Zhou dengan marah melemparkan gaun pengantinnya, cincin berliannya dan karangan bunga ke arah Justin Sun dan berkata,
Aku akan mengembalikan apa yang aku hutang dari keluarga Sun. Sejak saat ini, kita berdua tidak lagi memiliki hubungan sampai selamanya. Vivi Zhou segera menjauhi Justin Sun. Dia mengabaikan permohonan keluarga Sun dan ucapan para tamu di sekitarnya. Dia berlari keluar dengan kepala terangkat tinggi. Mulai hari ini, dia telah bebas. Tidak, ini tidak benar, tidak. Melihat Vivi Zhou pergi tanpa ragu-ragu, Justin Sun meletakkan kepalanya di tangannya lalu menangis terseduh-seduh, dengan suara yang terdengar sangat menyedihkan. Awalnya, keluarga Sun mengira mereka bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Jenderal Bintang 4, memiliki kesempatan untuk menaiki tangga yang lebih tinggi dan menjadi seekor naga. Tetapi sekarang, dalam sekejap mata, mimpi indahnya benar-benar telah hancur. Sekarang Leontang muntah darah dan tidak sadarkan diri dan harga diri keluarga Sun telah hilang. Takutnya dalam kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, atau bahkan kehidupan selanjutnya lagi, dia tidak akan bisa pulih dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berada di tingkat yang lebih kuat. Keluarga telah hancur berantakan dan calon istrinya telah meninggalkannya. Para tamu di sekitar melihat pemandangan di depan mereka dan mereka juga merasa malu. Ini benar-benar merupakan karma dari perbuatannya. Keluarga Sun bisa menjadi seperti ini. Semua karena salah keluarga Sun. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Randihan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dia bersandar pada tongkatnya dan berkata, Tuan Muda Sun, amarah akan merusak tubuh. Aku masih memiliki urusan. Aku akan pergi terlebih dahulu. Aku masih memiliki rapat di perusahaan. Selamat tinggal. Aku juga, selamat tinggal. Seluruh tamu pergi dengan tenang. Tadi, suasana pernikahan keluarga Sun begitu hidup dan indah. Tetapi sekarang hanya tersisa orang tua dari keluarga Sun yang sudah tua, lemah dan sakit. Adegan ini terlihat sangat suram. Melihatnya menaiki gedung tinggi, melihatnya menjamu tamu, melihatnya perlahan-lahan runtuh. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.